Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Baik sobat sekalian, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pecahan, jenis-jenis pecahan, pecahan senilai, serta mengurutkan dan membandingkan pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi pecahan, ya, di mana operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk A per B. Ya, misalnya ada contoh di sini, hitunglah A 1/4 ditambah 2/6, yang B 1/5 dikurang 1/8. Nah, maka kita bisa selesaikan 1/4 ditambah 2/6 sama dengan, kita buat dulu seperti ini ya. Jadi modelnya itu per tambah per, ya, karena di sini operasinya penjumlahan. Maka kita cari tahu KPK dari 4 dan 6, karena penyebutnya itu 4 dan 6, maka kita cari KPK-nya berapa. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, maka penyebut dari kedua pecahan tersebut kita ganti dengan 12. Nah, dari sini selanjutnya kita kalikan 12 dengan kita bagi ya 12 dengan 4, kemudian dikali dengan 1 ya. Jadi penyebut dibagi penyebut dikali pembilang, jadi 12 dibagi 4 dikali 1. Nah, pecahan yang kedua 12 dibagi 6 dikali 2, sehingga diperoleh hasil 12 dibagi 4 3 dikali 1 3 per 12 ditambah 4 per 12, sehingga menghasilkan penyebutnya kita jadiin 1 aja, karena penyebut sama kita sederhanakan, sehingga 3 ditambah 4 dibagi 12, hasilnya 7 per 12. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang B, 1/5 dikurang 1/8, sama caranya seperti soal yang A. Kita buat dulu per dikurang per, kita cari KPK dari 5 dan 8. KPK nya adalah 40, sehingga penyebutnya kita ganti dengan 40. Nah, seperti tadi, 40 dibagi 5 dikali 1 dikurang 40 dibagi 8 dikali 1, sehingga menghasilkan 8 per 40 dikurang 5 per 40. Penyebut sama kita sederhanakan menjadi 8 dikurang 5 per 40, sehingga menghasilkan 3 per 40. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk A per B, penyebutnya harus sama ya. Jadi kita bisa sederhanakan, kalau penyebutnya sudah sama, ini tinggal kita operasikan saja pembilangnya ya. Nah, cara lain untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan, di sini ada contoh soal, hitunglah 1/3 ditambah 2/5, yang B 1/6 ditambah 3/8. Nah, cara yang berikutnya ini tinggal kita kalikan penyebutnya ya, 3 dikali 5. Nah, kemudian kita kali silang, 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 2, nah, sama dengan 1 kali 5 5 ditambah 3 kali 2 6 per 3 kali 5 15, sehingga hasilnya 11 per 15. Kemudian soal yang B, 1/6 ditambah 3/8. Nah, kita kalikan penyebutnya,
6 dan 8. Kemudian kita kali silang, 1 dikali 8 ditambah 6 dikali 3, sehingga menghasilkan 8 ditambah 18 per 48. Hasilnya 26 per 28, kita sederhanakan menjadi 13 per 24 ya. Seperti itu. Satu soal lagi, tentukan hasil dari A 2/3 ditambah 1/12, B 7/9 ditambah 1/18 ditambah 5/81. Nomor 2, hitunglah 5/21 dikurang 1/15, yang B 2/7 dikurang 1/70 dikurang 5/35. Soal yang ketiga, hitunglah A 3/32 ditambah min 11/24, yang B 1/20 ditambah 4 1/15 dikurang 11/12. Nah, caranya kita selesaikan di sini. 2/3 ditambah 1/12. Nah, seperti tadi ya, penyebutnya kita kalikan, 3 dikali 12, kemudian kali silang, 2 kali 12 ditambah 3 kali 1, menghasilkan 27 per 36. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Soal yang B, kita cari, karena di sini ada 3 bilangan pada penyebutnya, ada 3 pecahan dengan bilangan penyebut yang berbeda, maka kita cari KPK dari 9, 18, dan 81. Maka diperoleh KPK dari 3 angka tersebut adalah 162 ya. Maka kita tulis 162 di semua penyebut dari 3 pecahan tersebut. Nah, tinggal sama seperti cara nomor 1A, 162 kita bagi 9 dikali 7 menghasilkan 126. Kemudian yang kedua, 162 dibagi 18 dikali 1 menghasilkan 9. Dan yang ketiga, 162 dibagi 81 dikali 5 maka menghasilkan 10. Maka hasil totalnya 145 per 162. Itu ya. Nah, soal yang kedua A, 5/21 dikurang 1/15. Sama caranya, tinggal kita kalikan penyebutnya dan kita kali silang pecahannya, menghasilkan 54 per 315, disederhanakan menjadi 6/35. Yang B, 2/7 dikurang 1/70 dikurang 5/35. Nah, kita cari dulu KPK dari 7, 70, dan 35. Maka hasilnya adalah 70 ya. 70 ini jadi penyebutnya, kita substitusi saja penyebutnya. Maka langkah berikutnya, 70 dibagi 7 dikali 2 menghasilkan 20. 70 dibagi 70 dikali 1 hasilnya 1. Dan 70 dibagi 35 dikali 5 hasilnya 10 ya. Karena penyebut sama, kita operasikan aja, 20 dikurang 1 dikurang 10, maka menghasilkan 9/70. Nomor 3, 3/32 ditambah 11 min 11/24 ya. Sama ya caranya. Maka di sini akan menghasilkan min 280 per 768. Jadi sederhanakan menjadi min 35/96. Nah, soal yang B, 1/20 ditambah 4 1/15 dikurang 11/12. Untuk pecahan campuran ini kita buat dulu menjadi pecahan biasa, sehingga di sini menghasilkan pecahan biasanya 61/15. Nah, kita sudah bahas ya cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebagainya. Nanti tinggal dibuka video sebelumnya, sehingga menghasilkan akhirnya 37/10
Nah, begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Misalnya di sini, tentukan hasil dari 0,316 ditambah 82,71. Nomor 2, 16,4 dikurang 0,1835. Nah, dari soal yang nomor 1 kita bisa buat seperti disusun ke bawah ya. Jadi 0,316 disusun ke bawah 82,71. Kita jumlahkan. Nah, di sini kuncinya kalian harus sejajarkan dulu koma yang antara desimal atas dengan desimal bawah. Jadi harus sejajar komanya. Maka kita geser ya biar sejajar, baru kita operasikan. 6 tidak ada temannya, bisa turun. 1 tambah 1 2, 3 tambah 7 10, simpan 1 di atas. 1 tambah 2 3, 8 turun. Maka hasilnya 83,026. Nah, itu hasilnya. Atau cara lain, 82,71 kita tambahin 0. Pada intinya komanya harus kita sejajarkan ya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, sehingga hasilnya sama ya, 83,026. Itu intinya, komanya disejajarkan untuk operasi pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Nomor 2, 16,4 dikurang 0,1835. Ingat ya, caranya sama, kita sejajarkan komanya, patokannya itu. Nah, di sini pada bilangan yang atas yang dikurangi itu di belakang koma hanya 1 angka. Artinya setelah angka 4 itu angka 000 gitu ya. Jadi 16,4000, karena di sini kita mau menyeimbangkan yang di belakang komanya ada 4 angka. Ya, sehingga bisa kita taruh 000. Sehingga kalau kita operasikan 0 dikurang 5 nggak bisa, kita pinjam ke 0, nggak bisa juga 0 pinjam lagi ke 0, nggak bisa juga kita pinjam ke 4 gitu. Jadinya 4 kita pinjam untuk mengisi 0 di atas 5, sehingga 10 dikurang 5 5, 9 dikurang 3 6, 9 dikurang 8 1. Nah, di sini sisa 3. 4 ya karena udah dipinjam, jadi sisa 3. 3 dikurang 1 2, komanya kita turunin. Baru di situ 6 dan 1-nya tinggal dikurangi, hasilnya 16,2165 gitu ya bacanya. Nah, jadi hasilnya 16,2165. Nah, berikut soal. Hitunglah A 7,9051 ditambah 5,495 dikurang 3,0001. Yang B 18,13 dikurang 20 ditambah 2,6789. Nah, nomor 2, dengan merubah bentuk kepecahan desimal, hitunglah 0,7 ditambah 54,35 ditambah 1/4. Yang B 4,367 dikurang 7/16 ditambah 1/25. Nah, bisa kita selesaikan. Di sini ingat ya, komanya disejajarkan kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Tinggal kita selesaikan aja seperti hitungan biasa ya, hitungan penjumlahan pengurangan, maka hasilnya menjadi 10,4. Nah, yang B juga sama, kita sejajarkan komanya, maka menghasilkan 0,8089. Yang C hasilnya
kita jadikan dulu pecahan biasanya ke pecahan desimal, sehingga 1/4 itu sama dengan 0,25 ya, sehingga bisa kita selesaikan dengan mensejajarkan koma. Hasilnya 55,3. Nah, yang 4B itu kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 7/16 menjadi 0,4375 dan 1/25 menjadi 0,04, sehingga hasilnya 3,9695. Nah, selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, perkalian dan pembagian pecahan bentuk A per B. Misalnya di sini ada contoh. Hitunglah nomor 1 5/8 dikali 4/5. Nomor 2 3/67 dibagi 1/19. Dan nomor 3 7/10 dikali 2/3 dibagi 12/25. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Tinggal dikalikan saja kalau untuk perkalian, ya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, sehingga menghasilkan 20/120. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Selanjutnya nomor 2, jika ada pembagian seperti ini, 3/67 dibagi 1/19, maka pembagiannya kita ganti menjadi perkalian, dan pecahan setelahnya kita putar. Nah, kita balik ya. Nah, tadinya 1/19 menjadi 19/1. Maka di sini tinggal kita kalikan saja. 3 kali 19 67 dikali 1, sehingga menghasilkan 57/67. Untuk soal nomor 3, 3/10 dikali 2/3 dibagi 12/25. Ya, langkah pertama ini kita tulis perkaliannya, pecahan perkalian. Nah, untuk pembagiannya kita rubah lagi menjadi perkalian. Nah, tinggal diputar 12/25 menjadi 25/12, sehingga menghasilkan 7 kali 2 kali 25 per 10 kali 3 kali 12. Maka hasilnya 350 per 360, masing-masing dibagi 10 menjadi 35/36, disederhanakan. Nah, pada perkalian pecahan biasa diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Ingat ya, untuk perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan untuk pembagian pada pecahan, tinggal kita rubah pembagian baginya, itu simbol baginya dengan kali, dan bilangan setelahnya, pecahan setelahnya kita putar ya. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau ada A per B dibagi M per N, maka menjadi A per B dikali diputar N per M gitu ya. Itu jadi seperti itu untuk perkalian dan pembagian pecahan bentuknya A per B. Nah, selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan desimal ya, di sini perkalian dengan 10 pangkat N. Misalnya hitunglah 0,25 dikali 1, 0,25 dikali 10, 0,25 dikali 100, 0,25 dikali 1000, dan 1,75134 dikali 10.000. Nah, maka di sini nomor 1 0,25 dikali 1 sama dengan 0,25. Nah, 1 itu sama dengan 10 pangkat 0. Ya, jadi apapun bilangan kalau pangkatan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nomor 2, 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5.
10 itu sama dengan 10 pangkat 1. Nomor 3, 0,25 dikali 100 sama dengan 25. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Nomor 4, 0,25 dikali 1000 sama dengan 250. Nah, 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Dan terakhir, 1,75134 dikali 10.000 sama dengan 17.513 di 4 ya hasilnya, dimana 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Nah, ini yang menarik, kita lihat apabila suatu bilangan desimal dikalikan dengan bilangan 10, entah itu pangkatnya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka komanya bergeser ke kanan ya. Misalnya di sini 0,25 dikali 10. Nah, karena di sini 10, jadi komanya bergeser 1 digit. Jadi berpindah ke angka 2. Ya, jadi 2,5. Karena nomor 3 di sini 0,25 dikali 100, maka karena nolnya 2, maka komanya bergeser 2 digit ke kanan, sehingga hasilnya 25,0 gitu ya. Sini. Nah, nomor 4, 0,25 dikali 1000. Karena di sini 1000 nolnya 3, maka komanya bergeser ke kanan sebanyak 3 angka ya. Karena di sini 25 hanya 2 angka di belakang koma, maka 0 selanjutnya kita tulis ya, menjadi 250 ya hasilnya. Nah, sehingga 1,75134 dikali 10.000, maka di sini 10.000 nolnya 4, maka komanya kita geser 4 digit ke kanan, sehingga komanya berada di belakang angka 3. Jadi seperti itu cara menyelesaikan perkalian desimal dengan bilangan 10 pangkat n ya. Selanjutnya perkalian pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh, hitunglah 2,7 dikali 0,6, 4,652 dikali 9, dan nomor 3 0,84 dikali 0,2147. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah kita abaikan saja komanya. Ya, kita kalikan aja. 2,7 dikali 0,6, abaikan komanya, kita hitung-hitung, maka hasilnya 162 dan 00. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya 162. Nah, kenapa di situ ada koma di depan 1? Di sini kita lihat 2,7 itu 1 angka di belakang koma, jadi 1 desimal. 0,6 itu 1 angka di belakang koma, jadi 1 desimal. Maka kalau kita jumlahkan desimalnya menjadi 2 desimal. Nah, di sini makanya komanya itu di depan 1, karena dia harus 2 angka di belakang koma, karena dari sini penjumlahannya ya, 1 angka di belakang koma ditambah 1 angka di belakang koma, maka hasilnya 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Jadi menghasilkan 1,62. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, soal nomor 2, 4,652 dikali 9. Maka kita kalikan dulu. 4,652 dikali 9 kita susun ke bawah, menghasilkan 41,868. Nah, di sini di belakang koma dari bilangan desimal 4,652 itu ada 3. Sedangkan di angka 9 itu enggak ada desimalnya, jadi dia bilangan bulat. Sehingga perkaliannya harus
menghasilkan 3 angka di belakang koma. Itu ya. Jadi hitung 3 angka di belakang koma baru kita buat komanya. Jadi seperti itu ya cara pengerjaan perkalian desimal. Lihat koma di belakangnya, lalu kita kalikan dulu seperti biasa perkaliannya. Tinggal kita hitung dari belakang itu ada berapa angka di belakang koma. Hitungnya dari belakangnya, baru kita taruh komanya. Gitu. Ya, hasilnya 1,868. Nah, untuk soal ketiga, 0,84 dikali 0,2147. Ingat 84 itu 2 desimal, 2 angka di belakang koma, 2147 4 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya harus 6 angka di belakang koma gitu ya. Tinggal kita kalikan saja kedua bilangan. 2147 dikali 84 jumlahkan semua, maka menghasilkan 180348. Mundur hitung dari kanan 6 angka, 1 2 3 4 5 6, maka taruh koma di depan angka 1 ya, ditambahin 0 sehingga hasilnya 0,180348. Nah, untuk pembagian bilangan desimal, kalian perhatikan soal berikut. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, di sebelah kanannya 84 dibagi 6 sama dengan 14 ya. Nah, 42 dan 3 sama-sama dikali 2 ya. Hasilnya tetap 14. Sehingga di sini 42 dikali 2 itu hasilnya 84. 3 dikali 2 hasilnya 6. Karena dia hasilnya sama-sama 14 ya. Berikutnya 2,8 dibagi 0,07 sama dengan 40. Sebelah kanannya 280 dibagi 7 sama dengan 40. Ini pun sama, jadi 2,8 dan 0,07 sama-sama dikali dengan 100. Maka akan menghasilkan sama ya, 2,8 dikali 100 jadi 280 dan 0,07 dikali 100 jadi 7. Sehingga untuk setiap pembagian dapat dilakukan cara seperti ini ya. Jadi kita kalikan itu komanya, maksudnya komanya kita hilangkan seminimal mungkin bahasanya gitu ya. Kalau perlu kita buat jadi bilangan bulat, bukan bilangan desimal gitu, biar memudahkan perhitungan. Nanti hasilnya akan sama. Nah, contoh hitunglah 0,256 dibagi 0,8, nomor 2 7,74 dibagi 0,009. Nah, ini ya, kesulitan yang kita hadapi pada pembagian adalah karena pembaginya pecahan ya, pecahan desimal. Nah, untuk mempermudah kita kalikan pembaginya itu biar jadi bilangan bulat ya. Sehingga di sini 0,8 kita kalikan dengan 10 jadi 8 ya. Maka di sini kedua bilangan kita kalikan dengan 10. Jadi 0,256 dikali 10. Ingat ya tadi teori sifat tadi, kalau perkalian dengan 10 itu bergeser ke kanan komanya, tergantung dari banyaknya 0. Maka di sini 0,256 menjadi 2,56 dibagi 8. Hasilnya kalian hitung menghasilkan 0,32. Untuk soal nomor 2, 7,74 dan 0,009 kita kalikan dengan 1000 agar pembaginya ini menjadi bilangan bulat ya. Sehingga 7,74
dikali 1000 menghasilkan 7.740, dibagi 9 hasilnya 860. Jadi seperti itu ya cara membagi bilangan desimal. Jadi pembaginya tuh harus jadi bilangan bulat dulu ya, bukan bilangan pecahan. Baiklah sobat sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Teruslah semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.